Mas Yudi pengen punya rencana nggak sih untuk mengembangkan bisnisnya tuh punya cabang 1, 2, 3 gitu? Jadi pernah sih kami diskusi sama istri. Kebetulan background saya kan juga seorang atlet olahragawan. Saya dulu atlet voli, sekarang masih ngelatih voli juga, Mas. Dan alhamdulillah voli juga prinsip kami sekeluarga harus jadi kendaraan akhirat kami, seperti itu juga. Luar Iya, biasa gitu. ini. Jadi perjalanan kehidupannya itu selalu diiringi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Gitu ya Mas Yudi. Iya. Mau itu berbisnis, mau itu olahraga sekalipun, mau itu berkehidupan umum gitu dalam ranah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, betul. Masya Allah. Mas Yudis dan Mbak Vera, nih sobat pemirsa di rumah ini pengen denger nih bagaimana sih tips dan motivasi untuk memulai usaha ataupun juga ya menghadapi kendala-kendala dalam berwirausaha. Silakan Mas Yudis. Sobat IPTV dimanapun berada, di sini kami ingin menyampaikan beberapa pengalaman kami ketika masih akan proses berhijrah, kemudian cerita-cerita apa di balik hijrah kami, kemudian bagaimana kami memulai istilahnya mencari penghidupan atau menjemput rezekinya Allah. Akan kami sampaikan bahwa sebenarnya orang itu selalu berpikir modal ya. Jadi dari mana gitu kan? Dan kadang orang berpikir modal itu harus selalu materi gitu, harus selalu uang, padahal enggak gitu. Kalau menurut kami sekeluarga, modal itu adalah pertolongan dari Allah. Apapun itu bentuk wujudnya, itu adalah modal dari Allah. Karena kalau kadang kita sering bilang modal dengkul gitu kan. Coba dengkul kita itu dihargain itu pasti unlimited. Mana ada dengkul kita itu dia mau dihargain misalnya 1 miliar, pasti nggak mau. Berarti kita punya modal yang orang dibilang suka bercandaan dengkul itu, ternyata itu nilainya sangat tidak terbatas dari Allah. Oke, sahabat pemirsa, jadi bagaimana kami mulai bisnis kami, kadang berawal, kadang tidak semua yang harus kita suka. Kadang ya tadi saya bilang pertolongan Allah lewat orang lain, ditolong, mau enggak coba ini gitu kan. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda pertolongan dari Allah gitu. Terus bagaimana mengundang pertolongan dari Allah? Maka kita harus tidak henti-henti berbuat baik kepada siapapun, kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman. Itu pun tidak terbatas orang-orang yang baik dengan kita. Mungkin ada orang yang berbuat tidak baik dengan kita, tetap kita doakan. Nah, di situ akan mengundang pertolongan dari Allah. Ya, kebetulan kami sekeluarga, saya backgroundnya seorang atlet. Saya di mana melatih bola voli itu adalah misi sosial kami. Saya mengantarkan anak-anaknya orang banyak itu sampai ada yang sampai di pemain nasional bola voli Indonesia. Nah, di mana saya bilang di voli pun saya mendidik bagaimana mereka sholat gitu, karena tidak semua anak atlet-atlet saya itu sholat 5 waktu, karena backgroundnya juga tidak ada orang tua yang tidak sholat 5 waktu. Jadi seperti itu sahabat. Jadi bagaimana kita mengundang pertolongan dari Allah. Teman-teman pasti punya banyak peluang untuk berbuat baik dengan siapa saja gitu. Dengan itu ternyata Allah memberi pertolongan yang tidak ternilai. Jadi kemudian kami bisa punya ide buka toko pakaian. Kalau dipikir dari mana nggak tahu, ternyata ya itu lagi kembalinya ke Allah. Oke, jadi teman-teman, bagaimana ini berlangsung bisnis ini, kami berkolaborasi dengan istri saya, dan bagaimana perjalanan hijrah kami itu ketika harus meninggalkan perusahaan, kemudian kami mendapat orang tua kami, bapak ibu mertua dan saudara itu menentang keputusan kami. Niat kami adalah Al-Quran udah menyampaikan seperti itu, adalah perintah Allah, apapun itu yang menguatkan kami gitu. Dan ada kisah-kisah menarik ketika kami berhijrah meninggalkan perusahaan kami, Allah itu langsung bayar tunai, yang mungkin tidak semua dari sahabat dikaruniai apa yang sedang kami alami. Cuma kami berprinsip mungkin Allah memilih kami itu untuk menguatkan teman-teman semua.
Jadi waktu itu saya 2017 meninggalkan perusahaan lama saya. 2018 saya alhamdulillah mendapat hadiah umroh untuk ke Baitullah dari sahabat saya gitu. Kalau boleh sedikit flashback tadi, kenapa kami harus berbuat kebaikan? Jadi selama saya puluhan tahun mengelola bola voli, saya mengelola anak-anaknya orang, mengantarkan mereka meraih masa depannya. Ternyata saya bisa pergi ke Baitullah itu salah satunya adalah dari seorang sahabat baik saya, sponsor salah satu perusahaan besar yang mensponsori klub bola voli saya, seperti itu teman-teman. Jadi Allah itu luar biasa gitu. Jadi anak-anak atlet-atlet saya itu bisa sampai ke luar negeri. Saya berpikir kapan ya ternyata saya pun bisa ke umroh jalurnya lewat bola voli dan tidak disangka-sangka sama sekali gitu kan. Jadi saya kesimpulannya seperti ini saja, sederhana. Berarti apa yang saya lakukan selama berpuluh-puluh tahun didukung dengan keluarga saya, orang tua saya, berarti saya di bola voli itu Allah itu ridho sama kami. Allah ridho sama keluarga kami yang sangat peduli dengan anak-anak. Jadi teman-teman jangan mengecilkan, jangan setiap kecil kebaikan apapun. Oke, jadi 2017 kami meninggalkan perusahaan kami. 2018 tiba-tiba saya ditelepon Mas Yudi gitu kan, dengan salah seorang sahabat baik saya boleh mungkin menganggap kakak saya gitu kan. Kakak saya kulo badhe dalam bahasa Jawa ini Tat ya. Kulo badhe matur apa Mas gitu. Saya ingin jenengan tindak ke Baitullah ya, seperti film itu rasanya. Jadi seperti kisah-kisah yang diceritakan oleh seorang ustadz itu benar-benar kayak kami alami itu. Jadi kayak nggak percaya, ya Allah, saya kerja 14 tahun aja terbersit untuk umroh dan haji aja tidak pernah. Tapi ketika kami meninggalkan pekerjaan kami, tapi engkau langsung bayar tunai gitu kan. Jadi kebesaran Allah itu ditampakkan langsung kepada kami. Jadi alhamdulillah yang dapat tiket umroh itu saya memang. Kemudian teman saya menyampaikan Mas Yudi saja nggih lah. Nah kemudian keajaiban Allah itu ada ditunjukkan lagi. Kemudian mungkin istri bisa menyampaikan. Iya. Okay. Jadi semua yang terjadi di keluarga kami itu Masya Allah semuanya adalah hadiah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kami ya. Yang umroh itu Masya Allah itu di luar logika kami, semuanya di luar pikiran kami. Kalau secara di logika kami untuk berangkat ke sana sudah itu tidak punya penghasilan. Sudah bayangin aja enggak, maksudnya kita enggak ada bayangan untuk bisa sampai ke sana. Ini uang dari mana untuk bisa sampai ke sana? Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dan Allah memberikan keajaiban sehingga kami berdua bisa berangkat ke sana. Dan sampai di mana? Sampai di masjid, di depan Masjid Nabawi itu saya hanya bisa Masya Allah itu sampai nggak bisa berkata-kata. Ya Allah terima kasih, ya Allah hamba ini siapa? Kok bisa engkau hantarkan ke sini seperti itu. Mungkin jadi agak emosional ya Tat ya. Jadi kami benar apa yang kami alami benar-benar Allah itu tunjukkan kepada kami sekeluarga bahwa enggak usah takut kalian gitu kan, bahwa kami akan menjemput rezeki, menjamin rezekimu seperti itu. Jadi sedikit dramatis juga waktu itu waktu itu kan sahabat saya itu saya yang dapat tiket umroh gitu kan. Kemudian kami main ke tempat kakak kandung saya gitu kan. Saya bilang, Mas, alhamdulillah saya dapat hadiah umroh lah. Vera gimana? Nah, cuma saya Mas, ya udah Vera suruh berangkat aja gitu kan. Waktu itu ya nggak nyangka gitu kan. Akhirnya saya disponsorin oleh sahabat saya, istri disponsorin oleh kakak kandung saya gitu. Akhirnya kami bisa bersama-sama menyaksikan Ka'bah. Kemudian kami bisa sholat di sampingnya makam Rasulullah. Itu adalah Masya Allah. Dan yang paling luar biasa itu 3 minggu dan 1 minggu sebelum kami berangkat ke umroh itu saya bermimpi Rasulullah Tat gitu. Jadi 2 kali saya ditemuin melihat beliau, saya duduk di lantai di sebuah masjid. Rasulullah itu kayak mau mengisi tausiah, tapi saya tidak bisa melihat wajahnya beliau.
beliau duduk di atas kursi gitu kan. Itu 3 minggu sebelum berangkat. Terus 1 minggu sebelum berangkat benar-benar dengan mimpi yang sama, ya Allah, orang seperti saya, kenapa Rasulullah mau ketemu saya dalam mimpi? Jadi anugerahnya itu jadi double-double gitu ya. Jadi ya Allah, benar-benar tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata dan penuh emosional. Dan ternyata ketika kami di Masjid Nabawi, tempat saya bermimpi dengan melihat Rasulullah itu, benar-benar ada. Kami duduk di, namanya di Sufah itu, saya tanya itu di depan makamnya Rasulullah itu yang lantainya agak tinggi itu. Ketika saya habis sholat asar itu, setelah saya sholat, lah ya Allah, ini kemarin tempat saya bermimpi, saya menyaksikan Rasulullah di situ, ya Allah, gitu kan. Dan seperti itu jadi kebesaran yang luar biasa. Kami tidak menyangka ya, bagi kami mungkin inilah, kami tidak malu untuk cerita bahwa kami umrohnya gratisan gitu kan. Ya memang ini kebesaran Allah, yang bukan uang yang membawa kita ke sana, tapi memang Allah yang membawa kami ke sana, seperti itu Tat. Nah, kemudian 2018 kami dapat hadiah ke Baitullah. 2019 kami dapat hadiah dari teman lagi Tat, gitu. Kami dari bercandaan salah satu sahabat kami itu, Mas Yudi, saya punya urusan ini gitu kan, saya punya urusan, gimana Mas, minta doanya ya gitu, kalau ini urusan hasil, saya pengen ngajak Mas Yudi, Dek Salma itu anak kami yang pertama, ingin mengajak Dek Salma sekeluarga pergi ke Turki gitu kan. Kenapa Mas gitu? Ya saya ingin melihat Mas Yudi dan keluarga itu menyaksikan kebesaran Islam di bumi Eropa, seperti itu kan. Masya Allah, ya saya bercanda ke anak saya gitu kan, Salma kamu mau ke Turki nggak gitu kan, terus tolong doakan Om ini gitu kan, gitu. Seperti itu, bergulirnya waktu, ternyata urusan sahabat kakak, teman yang sekaligus kakak itu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Kemudian Ramadan tahun 2019 itu teman kami menelpon, Mas Yudi, alhamdulillah urusan saya udah 80% ini gitu kan, 80% gitu kan. Mas Yudi yang belum punya paspor, bikin paspor ya gitu. Jadi kayak ya Allah, kok kemarin kami dikasih hadiah umroh, sekarang disuruh jalan-jalan Turki sekeluarga, itu bener-bener nggak nyangka gitu loh Tat. Jadi kami ingin cerita ke pemirsa, kadang Allah itu akan memberi rezeki, memberi hadiah yang wow gitu kan. Ketika kita memang total sama Allah, ketika pun wow sama Allah juga, maka Allah akan memberi sesuatu yang berlipat, yang di situ ada misi syiarnya gitu, untuk menguatkan mungkin sahabat-sahabat, tetangga, teman-teman kami yang sedang ingin berhijrah, menjalani proses hijrah, dan ataupun sedang dalam proses apapun. Dan bulan Oktober 2019, alhamdulillah 10 hari kami berada di Turki. Kami berempat keluarga itu selama 10 hari pergi ke Turki bersama istri, tidak menyangka gitu kan, pergi ke Eropa gitu kan ya bersama istri. Kemudian yang paling mengesankan lagi itu ketika kami di Topkapi Museum itu, saya menyaksikan pedangnya Rasulullah itu ada 3 itu, dan benar-benar nggak terasa energinya luar biasa itu. Saya bisa nangis yang luar biasa, getaran energinya pedangnya Rasulullah di Museum Topkapi gitu. Jadi bagi sahabat, cerita-cerita indah ini untuk menguatkan cerita sahabat, bagaimana bahwa ketika berhijrah itu ya benar harus tetap memikirkan secara ekonomi, tapi bagaimana tadi saya bilang pertolongan Allah itu dari mana aja, sumber penghidupan itu dari mana aja, dari kebaikan kita kepada orang lain. Nah, kebaikan itu akan berwujud pertolongan Allah. Pertolongan Allah bisa dari teman kita, bisa dari saudara kita, dari sahabat kita. Lagulan kami memang mengalami sesuatu yang nikmat, yang menikmat, yang ada sisi spiritual yang sangat luar biasa. Nah, mungkin istri mau menambahkan perjalanan ke Turki. Ya itu.
Jadi saya harap, tapi di luar sisi itu teman-teman mungkin silahkan kalau pengen japri ke admin, nanti kami bisa bercerita lebih panjang secara bisa menghubungi admin dari IPTV bagaimana mungkin ada teman-teman yang ingin berkonsultasi lah bagaimana kami menjalani proses hijrah, karena memang tidak mudah gitu. Di balik cerita-cerita indah itu tadi ujian-ujian kami juga luar biasa. Nah, tapi dari situlah ternyata Allah itu memberi hadiah yang luar biasa pula gitu. Jadi teman-teman, pesan kami kami bersama istri dan keluarga kami gitu kan, yang teman-teman ingin punya niat dalam hati, ingin berhijrah, meninggalkan sesuatu yang mungkin teman-teman punya keyakinan ada yang kurang baik, jangan takut-takut gitu. Nggak usah takut, Allah itu menjamin urusan rezeki kita, bahkan sampai maut menjemput kita itu sudah ditanggung oleh Allah gitu. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman niatnya harus satu gitu. Ketika mau berhijrah hanya Allah titik gitu. Bukan karena orang tuanya punya modal, bukan karena sudah punya bisnis, bukan karena mertuanya orang kaya gitu, ataupun lepaskan itu semua. Jadi niatkan yang bersih karena Allah titik, nggak pakai koma dan ya. Jadi momennya kapan itu pas kalau teman berniat pasti akan diberi, dikuatkan hatinya, dikuatkan oleh Allah, baik hatinya sendiri, hatinya istri, pasangan kita, orang tua yang kita sayangi, bapak ibu mertua kita, pasti akan dikuatkan kita, dikuatkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang kita sayangi pasti akan diberi seperti energi ya, momennya. Setiap orang itu pasti akan mengalami momen yang berbeda-beda ya. Jadi teman-teman, pesan kami terakhir dari kami, teman-teman, kalau Al-Quran sudah mengatakan seperti itu, udah berani saja, tidak usah takut gitu, karena pasti Allah akan melindungi kita, menjamin hidup kita gitu. Ya, di situ dunia hanya sementara, tapi akhirat selama-lamanya. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti kami, cerita-cerita kami. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali nih ceritanya dari Mas Yudis dan Mbak Vera. Dan yakinlah bahwasannya wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Dari pengalamannya Mas Yudis dan Mbak Vera ini salah satu bukti dari ribuan, puluhan ribu dan bahkan jutaan orang yang berhijrah. Jadi sobat pemirsa IPTV, kapan lagi mau berhijrah? Selama umur masih ada, yakinlah bahwasannya rezeki dari Allah itu pasti ada, tinggal kita menjemputnya aja dengan cara yang baik. Terima kasih banyak ini Mas Yudi, Mbak Vera atas Sama-sama, waktunya, dan mudah-mudahan bisnisnya berkah, Amin. berkembang terus, dan Amin. juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz.